Silakan berdoa dulu ya, sesuai agama dan ajarannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengabsen ya. Masuk semua? Masuk. Masuk semua? Oh, Eva nggak masuk. Nah. Baiklah, Bu Guru akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya tentang kegiatan ekonomi, kemarin membahas tentang sistem ekonomi. Masih ingat kan anak-anak? Nah, sistem ekonomi apa yang dipakai oleh negara kita? Ya, sistem ekonomi Pancasila. Bahwa sistem ekonomi yang kita kenal itu ada berapa? Ya, ada sistem ekonomi. Terus? Ya, sistem ekonomi yang dipakai oleh negara kita ini adalah sistem ekonomi Pancasila ya. Nah, coba ayat 1 bunyinya bagaimana? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silahkan dok. Mbak Nevada ya, Naveda ya. Iya, silahkan dok. Ya, pinter ya. Tepuk tangan buat Naveda ya. Yuk, mana semangatnya? Tepuk ekonomi. Kegiatan ekonomi, produksi, pengolahan, distribusi, penyaluran, konsumsi, pemakaian. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan semua. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi yang mana kegiatan ekonomi itu rangkaian dari capaian pembelajaran minggu yang lalu, yaitu peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat. Terus, tujuan pembelajarannya 1. Menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, menyebutkan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, terus yang keempat, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi secara kritis, bergotong royong, dan membangun sikap iya, oke, pinter-pinter ya. Langkah-langkah pembelajaran hari ini ada ceramah. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan ulasan pelajaran minggu yang lalu ya. Terus kegiatan yang akan dipelajari hari ini itu adalah kegiatan ekonomi. Terus kemudian kalian nanti akan mengamati video dari PPT. Kemudian ada diskusi dan ada penilaian. Setelah itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, kalau kegiatan itu aktivitas ya anak-anak ya. Ya.
aktivitas keseharian ya. Terus yang selanjutnya sudah disampaikan ya bahwa nanti akan mempelajari macam-macam kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu ada ya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, setelah itu silahkan kalian amati gambar yang ada di depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, sekarang kalian simak video pada link berikut ini. Nggak usah pakai link ya, coba ibu itu akan menayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik anak. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produksi pada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Sudah kalian mengamati dan menyimaknya satu demi satu, langkah demi langkah, sudah? Sudah. Apa yang kalian bayangkan dari video tersebut? Silakan kalian boleh menuangkan.
pada pembelajaran di kegiatan ekonomi kali ini. Yuk, siapa yang mau? Siapa yang mau menganalisisnya? Silahkan untuk semua anak-anak, silahkan pakai mic-nya. Konsumen, distributor, dan produsen. Dalam video ini juga terdapat contoh bidang ekonomi, contoh kegiatan ekonomi di berbagai bidang seperti bidang peternakan, bidang perkebunan, dan bidang pertambangan. Sudah? Ya, terima kasih Mas Mel. Yuk, tepuk tangannya mana? Silakan yang lain barangkali bisa menambahkan atau bisa mengeluarkan pendapat yang lain. Silakan. Ayo Nok, silakan Nok. Dalam video tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa video tersebut membahas seputar kegiatan ekonomi. Di video tersebut memberitahu 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang yang dihasilkan oleh produsen ke konsumen. Yang terakhir ada konsumsi. Semua orang melakukan kegiatan ini karena konsumsi adalah kegiatan pemakaian suatu barang. Di video tersebut juga menjelaskan berbagai bidang di kegiatan ekonomi. Yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua ada bidang perkebunan, yang ketiga ada bidang perikanan, yang keempat ada bidang kehutanan, dan yang kelima ada peternakan, yang keenam ada pertambangan, dan yang yang ketujuh ada bidang jasa dan pelayanan, dan yang terakhir ada bidang perdagangan. Sudah, Nok? Ya, terima kasih ya. Untuk kelompok berapa itu ya? Mengerjakannya berkelompok ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok atau belum? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ada 6 kelompok. Nanti dikerjakan dulu, kemudian dikerjakannya itu jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng, gotong royong, kebersamaan ya. Kebersamaan ya, jangan sendiri-sendiri ya. Bekerja sama. Untuk waktunya berapa menit? Untuk waktunya berapa menit anak-anak? 1 jam? Kelamaan 1 jam ya? Berapa? 10 menit. Waktunya 10 menit. Nah, waktunya 15 menit ya anak-anak. 10 menit ya. Kalau 10 menit sudah berarti nanti Ibu 10 menit nanti Ibu bilang sudah apa belum anak-anak, kayak gitu kan ya. Nah, ini
Kenapa Dian sekarang biasanya mengeluarkan pendapat? Ya, lagi nggak ini, ya? Enggak ya, ya Mas ya enggak ya? Ya, silahkan untuk kita memulai untuk kelompok 1 dulu ya, anak-anak ya. Silahkan. Mau siapa? Ayo yang membacakan. Mau ditemenin apa sendiri? Ya, sendiri. Biar bembengnya untuk sendiri kan seperti itu. Iya. Iya, dari kelompok mana nama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Anggota kelompok kami ada saya sendiri dan Firmawan, terus Muhammad Topri Wiranto, yang ketiga Subina Rahma, keempat ada Azalea, dan kelima Kenesi. Saya di sini ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD masker. Ya. Bilangnya LKPD masker ya. LKPD masker ya wes lah. Ya sudahlah. Saya akan membacakan langsung saja diskusi kami. Di sini ada 2 pertanyaan tentang bagaimana cara agar ketersediaan masker dapat selalu ada jika masyarakat membutuhkan, dan upaya pemerintah agar kegiatan produksi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 1, kami sudah mendapat beberapa jawaban. Antara lain, 1, perusahaan harus meningkatkan produksinya atau masyarakat harus memproduksi masker sendiri melalui bahan yang dapat didaur ulang maupun didaur ulang. Dan juga ada perencanaan produksi, menyiapkan stok darurat, serta peningkatan kapasitas produksi. Dan untuk pertanyaan kedua sendiri, upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu ada memastikan pasokan bahan baku pada produsen berjalan lancar, dan juga selain bahan baku, pemerintah harus memastikan bahwa bahan bakar yang ada pada produsen harus selalu tersedia. Dan yang ketiga, memberi subsidi bahan baku atau bahan bakar kepada perusahaan tersebut agar barang yang akan dihasilkan selalu ada dan tidak terjadinya kelangkaan pada produk tersebut. Sudah? Ya. Ya, itu saja sedikit hasil dari diskusi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun salah tindak lanjut. Ya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adil Mas Randy 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang kita nikmat dari ibadahnya di tempat yang diberkahi ini. Ya, amin. Dan sepertinya saya di sini, saya akan menjawab permasalahan yang ada di dalam kelompok tersebut. Setelah melihat jawaban jawaban nomor 1 adalah perusahaan harus meningkatkan produksinya atau masyarakat harus memproduksi masker sendiri menggunakan kain yang bisa dicuci ulang, dan masyarakat harus kreatif buat masker kain sendiri. Ya. Yang kedua adalah memastikan pasokan bahan baku pada produsen berjalan lancar.
meningkatkan. Yuk kita mulai 5 menit ya. Nah, 1, 2, 3. Safina, ada Dimas Zora, ada Gilang ya. Peringkat 1 Safina, peringkat 2 Dimas Zora, dan peringkat 3 Gilang. Tepuk tangan buat anak-anak ya. Ya, silakan ambil hadiahnya anak-anak. Ini ada 3 ya. Ini buat siapa tadi? 1, iya. Mbak Safina mana Mbak Safina? Ini Mbak Safina ya. Mas Gilang mana Mas Gilang? Ini Mas Gilang. Mas Zora mana Mas Zora? Sini ya. Terima kasih anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang bisa merefleksi pelajaran ekonomi hari ini? Silahkan. Oh ya, ada Mas Dian. Silahkan Mas Dian. Silakan Mas Dian. Pelajaran ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan wawasan kita tentang ilmu ekonomi, dan juga pembelajaran ini sangat menyenangkan karena menggunakan kuis sebagai salah satu sarana pembelajarannya. Ya, sudah? Nah, tepuk tangan buat Mas Dian. Ya. Ada lagi anak-anak, silakan yang mau merefleksi. Ya, silakan. Siapa? Mbak siapa ya? Ya, Mbak Yahna ya. Ya, Jna ya. Melalui pembelajaran hari ini, banyak informasi baru yang melengkapi pengetahuan kami tentang kegiatan ekonomi. Pembelajaran dengan cara diskusi membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Juga sebuah pelatihan dengan cara melalui kritis. Sudah? Ya. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Ya. Pembelajaran hari ini ada kuisis ya, penilaiannya ya. Terus ada diskusi juga kan ya. Pembelajaran katanya menyenangkan. Tidak tahu ya kalau di depan Bu Guru ya, tidak tahu kalau di belakangnya kan ya seperti apa ya. Semoga saja depan belakang itu sama ya. Pelajaran kali ini cukup sampai di sini pada materi kegiatan ekonomi. Terus materi pertemuan minggu depan itu nanti membahas tentang circular flow diagram atau arus lingkar kegiatan ekonomi ya, yang mana itu ada para pelakunya kan ya, dan juga mengidentifikasi para pelaku kegiatan ekonomi nanti lebih diperjelas lagi pada circular flow diagram atau arus lingkar kegiatan ekonomi. Di situ nanti
ada produksi, bahwa produksi itu ada faktor produksi. Juga tadi sudah dijelaskan ya, nanti akan dipertajam minggu depan. Bagaimana arusnya kan ya, ada arus uang, ada arus barang. Kalau faktor produksi ada berapa ya anak-anak ya? Ada 4. Ada SDM, SDA, SDM, ada modal dan ada kewirausahaan, skill. Mau latihan tepuk faktor produksi buat minggu nanti? Boleh. Berarti tepuk faktor produksi ekonomi ya. Apa? Tepuk faktor produksi SDA begitu ya. Terus SDM, modal dan yuk dipandu oleh siapa? Ya, yuk dipandu oleh siapa? Yuk dipandu oleh Bu Guru dulu ya. Apa dipandu oleh siapa? Mas Randy. Ya. Tepuk faktor produksi. SDM, modal, yes. Ulangi lagi, yuk ulangi lagi. Mana? Mas Denny, ayo dipandu Mas Denny. Ya. Ya, berdiri silahkan. Tepuk faktor produksi. SDA, SDM, modal, keahlian, yes. Ya, ada lagi tepuk para pelaku kegiatan ekonomi ya. Pelaku kegiatan ekonomi ada? Iya. Distributor. Ada RTP, RTK, terus kemudian ada pemerintah, ada luar negeri. Yuk. Ulangi lagi. Tepuk pelaku kegiatan ekonomi. Pemerintah, luar negeri. Nah, tepuk pelaku ekonomi. RTK, RTP, pemerintah, luar negeri. Yes. Tepuk faktor produksi. SDA, SDM, modal, keahlian. Yes. Ya, nanti kalian pelajari di rumah ya anak-anak ya. Yang akan dipelajari minggu depan itu apa? Iya, para pelaku ya dipertajam lagi ya sama diagram ya, kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Yang akan dipelajari minggu depan itu apa? Iya, para pelaku ya dipertajam lagi ya sama diagram ya, kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Arus lingkar kegiatan ekonomi. Yang mana tadi pada tepuk itu ada para pelaku kegiatan ekonominya itu berarti 4 ya. Ada RTP, ada RTK, ada dan ada masyarakat luar negeri. Kalau kalian sebagai apa? Kalau kalian sebagai RTK, ya. Apa itu RTK? Ya. Pelajaran ekonomi cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya.